Kita juga pengen tahu nih Mon, bagaimana keadaan dan suasana di Istana Merdeka atau di halaman depan Istana Merdeka. Oke. Seperti apa persiapan menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan kita. Sudah bersiap dari Oke. tadi subuh jurnalis NTV Ayu Pratiwi yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini di depan Istana Merdeka. Ayu, selamat pagi. Selamat pagi Ayu, silakan dilaporkan seperti apa kemeriahan di luar istana, di halaman depan Istana Negara. Apakah Iya. sudah dipadati masyarakat yang sangat antusias untuk ikut bersama-sama merayakan hari Nah, ulang tahun itu ke-80 dia. Republik kita ini? Silakan Ayu. Baik, selamat pagi Bona dan Doni. Merdeka, 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 merdeka untuk kita semua. Selamat hari ulang tahun untuk negara kita tercinta ini ke-80. Dan benar sekali Bona dan Doni juga pemirsa, tidak kalah ramai dengan suasana di dalam istana. Tempat di tempat saya melaporkan, yaitu di depan istana juga sudah sangat ramai. Bahkan keramaian ini sudah terjadi sejak pukul 4 tadi pagi. Kami melihat antrian yang sangat panjang mengular tepatnya di depan pintu masuk untuk menuju istana. Dan sebagai informasi, pada tahun ini istana membuka sebanyak 8 pintu masuk untuk para tamu undangan, dan kabarnya akan hadir sebanyak 16.000 tamu undangan pada hari ini. Namun 16.000 tamu undangan pada hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama untuk sesi di pagi hari ini akan dihadiri sebanyak 8.000 tamu undangan, dan nantinya pada saat upacara penurunan bendera merah putih akan dihadiri dengan tamu undangan sebanyak 8.000. Dan jika kita bisa menggambarkan Mona, Doni dan juga pemirsa, situasi saat ini sangatlah ramai. Sorak gembira tentunya terpancar dari para tamu undangan yang hadir beserta dengan atribut Nusantaranya. Kami melihat memang cukup unik ya negara kita ini. Tiap tahunnya masyarakat sangat berantusias untuk masuk ke dalam istana untuk bisa merasakan langsung detik-detik upacara pengibaran merah putih tepat di hari ulang tahun negara Indonesia dengan menggunakan atribut Nusantara, yaitu baju-baju daerah. Kami melihat hingga saat ini bahkan, namun sayangnya kami tidak bisa menunjukkan visualnya kepada Anda pemirsa karena keterbatasan tempat yang kami tempati pada saat hari ini. Namun dari pantauan saya hingga saat ini para tamu undangan masih ada di wilayah luar, belum bisa masuk ke halaman istana tepatnya ataupun masukin istana, karena memang di undangan tertera bahwa nantinya tamu undangan baru bisa memasuki kawasan istana tepat 1 jam sebelum dimulainya acara. Dan keadaan saat ini bisa terdengar mungkin sudah ada sorak-sorak dari paduan suara yang memang sudah bersiap sejak tadi, yaitu tepatnya di pukul 5 hingga saat ini. Saat ini mungkin Doni dan Mona tahu yang sedang berdendang ini adalah lagu Kereta Malam sampai di Jogja. Mungkin nanti Doni akan tahu untuk bisa mengulas ini. Dan pemirsa, nantinya selain acara yang diadakan di istana, nantinya juga masyarakat yang memang tidak mendapatkan akses ataupun pada tahun ini tidak berkesempatan untuk hadir langsung di istana bisa merayakan hari kemerdekaan kita hari ini di Monas, karena memang untuk tahun ini rada berbeda nih Doni dan juga Mona. Jadi jika tahun sebelumnya memang untuk perayaan upacara merah putih ini dilakukan di IKN tepatnya, namun untuk hari ini kita sama-sama bisa menyaksikannya di Jakarta, dan sejumlah acara nantinya akan digelar. Di antaranya nanti tepat di jam 7 ini kita akan menyaksikan adanya iring-iringan bendera dari kawasan Monas menuju ke istana, dan nantinya upacara pengibaran bendera baru akan dilaksanakan tepat di jam 10 pagi. Dan tak hanya itu, nantinya juga akan ada beragam hiburan yang sudah disediakan, di antaranya ada tari-tarian, dan pada tahun ini ada ribuan penari dari seluruh Nusantara yang hadir di istana untuk memperlihatkan sejumlah tarian daerah yang nanti akan mereka usung. Selain itu juga nanti masyarakat bisa menyaksikan karnaval. Nah, ini dia yang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karnaval ini nantinya akan diadakan tepat dimulai dari Monumen Nasional, yaitu dari Monas di jam 7 malam nantinya, dan karnaval ini akan diikuti oleh
Presiden kita Prabowo Subianto dan juga jajaran menteri di kabinet Merah Putih yang nantinya akan menaiki mobil-mobil yang sudah dihias, dan ini menjadi salah satu acara yang memang ditunggu-tunggu karena kita semua pasti penasaran nanti seperti apakah karnavalnya dan bagaimana sosok para menteri kita dan juga presiden kita saat mengikuti karnaval ini. Nantinya karnaval ini akan digelar sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan tentunya karnaval ini diadakan sebagai bentuk untuk pesta rakyat agar nantinya masyarakat masih tetap bisa ikut berantusias. Dan selain itu juga akan ada penampilan dari sejumlah artis ibu kota yang memang sudah dipersiapkan. Jadi betul-betul hari ini dipersiapkan dengan matang, bahkan istana pun jika pemirsa lihat, istana sudah sangat bersolek dengan amat sangat cantik, dan kecantikan ini sangat terpancar di usianya dan di usia kemerdekaan kita yang ke-80. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Ayu, seru banget ya kayaknya di sana. Kamu sepertinya balap-balapan suara dengan musik dan hiburan yang mungkin lokasinya juga tidak jauh. Dibocorin dong yuk, tadi kan disinggung soal sesi hiburan yang akan diisi oleh artis-artis ternama ibu kota. Ada siapa saja sih yuk? Iya, Mona, baik. Untuk artis-artis yang akan datang, ini mungkin Mona akan sangat senang sekali karena diantaranya ada Rosa, nanti juga ada Cakraka dan artis ibu kota lainnya. Dan selain itu juga memang pada gelaran untuk tahun ini sangat spesial, di mana ada ratusan paduan suara yang sudah dipersiapkan dengan lengkap atribut memakai baju Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan saya rasa jika Mona dan Doni kesini juga pasti akan ikut euforia seperti saya. Mungkin bisa kesini nanti setelah siaran ya.